Pemirsa, Direktur PT Surya Joho Investama menyampaikan penerbangan saat ini SAJ 3 kali seminggu dan selanjutnya bisa dijadwalkan setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali dengan rencana tambah rute lagi. Pembukaan rute Jakarta-Kediri ini sebagai langkah nyata memperkuat konektivitas udara di wilayah yang pertumbuhan ekonominya tengah pesat. Yang kami hormati, atas nama PT Surya Joho Investama, kami menyampaikan salam hormat kami dan terima kasih atas rawuhipun kedatangan dalam kunjungan di Bandara Doho Kediri ini. Kita berkumpul di sini dalam acara terbang perdana di Hari Pahlawan Jakarta Kediri dan Jakarta bersama Super Airjet permudah jalur udara dari Kediri. Jadi ini adalah momen yang membahagiakan buat kita semua, terutama masyarakat Kediri dan Selingkar Wilis. Kami sampaikan khusus terima kasih atas dukungan dari Lion Group dan juga Super Airjet karena berkenan membuka membuka rute untuk penerbangan dari Kediri ke Jakarta. Harapannya selain frekuensi ditambah, nanti kedepannya bisa nambah rute lagi, Pak Daniel. Bola internasional harus kita pegang, harus kita kolaborasikan bagaimana supaya penerbangan internasional itu bisa segera diaktifkan, dioptimalkan di Bandara Udara Kediri ini. Nah, salah satu menjadi fokus utama kami adalah bagaimana yang paling memungkinkan adalah terbang umroh. Dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun ini sudah banyak biro-biro umroh maupun pihak yang berminat untuk melakukan penerbangan umroh dari Kediri. Kami mohon doanya dan dukungan dari semua pihak agar penerbangan umroh bisa segera terrealisasi dari Bandara Udara Kediri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, target kami adalah harapan kami sebelum habis masa musim umroh dan haji tahun ini, kurang lebih di Idul Adha tahun depan, maka sebelum itu kita sudah ada terbang umroh dari Bandara Doho Kediri. Target tercepat kami adalah di bulan Desember, ya Pak CM ya. Kita harapannya dari pihak maskapai atau pihak yang akan menerbangkan umroh dari Kediri sudah bisa melengkapi semuanya dan semoga tidak ada halangan di sana. Kita bisa terbang umroh dari Kediri di bulan Desember. Emil Elisianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengapresiasi keberadaan Bandara Internasional Doho Kediri dan diharapkan semakin berkembang dan sangat bermanfaat besar bagi warga di wilayah kabupaten atau kota di Selingkar Wilis dengan adanya Bandara Internasional Doho Kediri ini. Bandara ini memang adalah bandara yang sangat didamba-dambakan masyarakat di wilayah Selingkar Wilis. Dan jumlah penduduk di 13 kabupaten ini, 13 kabupaten kota kalau dijumlah ini bisa mendekati 10 juta. Jadi besar. Besar sekali, 10 juta itu besar banget. Itu sudah mungkin kalau Australia itu jumlah penduduknya 25, artinya hampir separuhnya penduduk Australia. Masa nggak punya bandara? Nah, tapi memang walaupun penduduknya banyak, membesarkan dan menghidupkan bandara ini di tahap-tahap awal memang perlu upaya kolektif, perlu upaya bersama. Itulah sebabnya saya sangat mengapresiasi Mas Bupati membuat program diskon hotel dan gratis wisata. Mas Ipin, makasih juga wisatanya dan berlaku semua ya. Jadi datang ke Pantai Pelang, datang ke Pantai Perigi, nggak berlaku satu. Pokoknya silahkan aja sepuas-puasnya menikmati wisata di selatan yang memang betul-betul indah, Pak Maksin, Pak Kapten Daniel, Pak Ari. Jadi kawasan Lingkar Wilis ini punya keindahan gunung dan punya keindahan pesisir yang luar biasa. Nah, jadi kami melihat bahwa ini adalah effort yang penting dan komitmen dari ASN untuk kemudian juga menggunakan bandara ini. Pada kesempatan ini juga turut diserahkan cindera mata oleh Presiden Direktur Lion Group sebagai simbol kolaborasi maskapai Super Airjet yang memulai pelayanan dengan rute Jakarta-Kediri ataupun sebaliknya. Hari Jumat saya akan coba penerbangan dari sini dan mohon doanya teman-teman media, nanti
kapan-kapan kita ajak teman-teman media, kalau pas okupansinya lagi di bawah 70%, karena okupansi pesawat harus 70% supaya tidak ada kerugian, tidak ada uang garansi yang ditarik. Nanti kalau pas, ya kita doa semoga penerbangannya 70% atas terus, jadi tidak perlu sampai uang garansi itu ditarik. Tapi kalau memang sampai itu terjadi, ya nanti kita ajak teman-teman media untuk kita jalan ke Jakarta ya. Pemerintah Kabupaten Kediri akan berupaya menjaga keberlangsungan operasional bandara dengan mendorong batas okupansi penumpang hingga 70%. Apalagi juga telah melakukan langkah strategis untuk menarik minat masyarakat dari luar daerah dengan datang ke Kediri melalui objek wisata unggulan maupun diskon hotel. Nggak mungkin mudah, cuman kita berdoa semoga dilancarkan, dan kalau memang ini lancar, saya rasa bandara ini akan menjadi bandara yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur, karena saya dengar Juanda akan melakukan perbaikan. Kalau Juanda ada perbaikan, otomatis ini akan jadi bandara utamanya, insya Allah. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya penerbangan pertama dari Jakarta ke Kediri di Bandara Doho Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.